Soal nomor 2 ya. Soal nomor 3 sekarang. Berikut yang bukan, bisa kalian lihat di layar kalian. Bukan ya, udah Bapak cetak tebal. Berikut yang bukan upaya mempertahankan ideologi negara. Yang jawaban paling tepat adalah E, menjabarkan Pancasila sesuai keinginannya. Nah, itu yang bukan ya. Kenapa? Kalau Pancasila kita jabarkan sesuai dengan apa yang ada di kepala kita, apa yang kita pengen, maka akan hancurlah ideologi bangsa itu. Tuh, kalau kita menjabarkan sesuai keinginan kita. Kita umpamanya sosok seorang yang ateis menjabarkan Pancasila adalah tidak mengakui adanya agama atau Tuhan. Nah, itu artinya bisa melenceng karena menjabarkannya tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mengajarkan Pancasila di sekolah-sekolah benar, yang C. Itu yang udah Bapak lakukan sebagai guru PKN gitu ya. Atau yang B, menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah sangat tepat. Dan A juga sudah sangat tepat. Jadi yang bukan upaya mempertahankan ideologi negara adalah E, menjabarkan Pancasila sesuai keinginannya. Cus, langsung nomor 4 kita ngebut dikit. Bangsa Indonesia tidak akan terombang-ambing oleh situasi dunia yang selalu bergolak. Karena memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. D ya. Ketika kita mengikuti atau mempunyai pandangan hidup, maka kita tidak akan terombang-ambing, tidak akan tersesat, karena kita udah tahu pedoman yang harus kita jalankan. Nah, dalam hal ini sebagai masyarakat Indonesia, Pancasila bisa kita pakai sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini pandangan hidup bangsa. Agar apa? Agar kita tidak mudah terombang-ambing, terbawa ke hal-hal negatif yang ada di dunia gitu. Jadi nomor 4 sudah sangat jelas D ya. Nomor 5. Sebagai warga negara, kita harus menyadari bahwa mempertahankan ideologi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Jadi mempertahankan Pancasila itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang harus dikembangkan dalam menghadapi tantangan zaman adalah A, mengamankan Pancasila. Itu salah. Karena apa? Mengamankan apa yang harus diamankan? Apakah logo Pancasila kita simpen gitu? Atau nggak boleh kita lihat, orang asing melihat Pancasila, ya nggak boleh juga. Jadi A kurang tepat. Atau D, melakukan nilai-nilai Pancasila hanya di kalangan masyarakat sesukunya. Ini juga nggak boleh. Masa Bapak sebagai orang Jawa umpamanya melaksanakan nilai-nilai Pancasila hanya Bapak lakukan kepada suku-suku Jawa saja, tapi suku lain tidak, itu salah. Atau yang C, mempertahankan nilai-nilai asli Indonesia tanpa menerima perkembangan zaman. Itu kurang tepat juga, tanpa menerima perkembangan zamannya itu. Atau yang D, menerima semua budaya luar tanpa pandang bulu. Itu akan tersesat lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nomor 5 B. Nomor 6. Pancasila telah berperan dan berfungsi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang multi etnis, multi ideologi, multi religius atau majemuk. Dalam hal ini Pancasila dihayati sebagai ideologi. Kata kuncinya saja sudah multi etnis, multi ideologi, multi religius, majemuk atau dalam hal ini beragam, artinya persatuan. Pancasila perannya sebagai persatuan. Nomor 6 jawabannya A. Nomor 7 langsung kita ngebut. Cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya sendiri tanpa memandang rendah bangsa lain. Nah, ini keren nih sikap seperti ini nih, sikap seperti nomor 7 ini. Sikap semacam ini disebut nasionalisme dalam arti luas. Kenapa luas? Karena tanpa memandang rendah bangsa lain. Tapi kalau cuma cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya sendiri, itu nasionalisme dalam arti sempit. Tapi ini ditambah tanpa memandang rendah bangsa lain. Jadi jawaban yang tepat adalah B, nasionalisme dalam arti luas. Oke ya, nomor 7 jelas ya. Nomor 8, contoh dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi adalah negatif, meningkatkan produk-produk unggulan, positif.
Meningkatkan pusat-pusat perbelanjaan, positif juga. Menurunnya jumlah tenaga kerja Indonesia, negatif. Tapi mana sih yang paling tepat gitu? Dalam ini kan bidang ekonomi ya. Kalau jumlah tenaga kerja kurang kurang tepat ya. Meningkatkan pembiayaan promosi, kurang tepat juga. Yang paling tepat jawabannya adalah B. Sulitnya produk lokal bersaing dengan produk luar. Terakhir, era perdagangan bebas bagi pekerja Indonesia akan menjadi berkah apabila C. Memiliki kompetensi atau keahlian yang berstandar nasional dan internasional. Kalau ada pasar bebas di mana pekerja asing bisa bekerja di Indonesia, pekerja Indonesia bisa bekerja di ke negara asing, itu bisa secara sederhananya bisa disebut pasar bebas lah, gitu. Artinya apa? Kalau kita tidak mempunyai skill, kompetensi yang berstandar nasional dan internasional, maka kita akan sulit bersaing dengan warga negara dunia gitu. Tapi kalau kita mempunyai kompetensi yang berstandar nasional dan internasional, maka kita bisa menjadi suatu keberkahan gitu. Jadi nomor 9 itu C. Mungkin itu aja pembahasan soal pada video ini. Bisa ditonton video-video lainnya, diulang-ulang lagi agar nilai kalian saat ujian itu oke atau di atas KKM. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.